Selamat datang di podcast KJRI Davao City. Saya Raksan sebagai host akan memandu jalannya podcast ini. Ini episode perdana kita, jadi ini episode yang sangat spesial. Apa yang akan kita bahas nanti? Mari kita simak podcastnya City. Pada podcast ini dimaksudkan untuk sarana komunikasi dan informasi serta penyampaian kabar-kabar terkini yang terjadi di kawasan Mindanao dan sekitarnya yang merupakan area kerja KJRI Davao City. Pada sore hari ini kita berada di Barangay Tibanban dan kita berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Davao City, Bapak Ahmad Jatmiko. Selamat sore Bapak Konjen. Ya, selamat sore. Ya, baik Bapak Konjen, terima kasih atas waktunya sehingga kita bisa dapat bertemu pada podcast perdana kita ini, Pak. Kami ingin bertanya, Pak, sebenarnya apa pentingnya Barangay Tibanban ini sehingga harus dikunjungi oleh Bapak Konjen turun langsung begitu melihat keadaan di sekitar? Baik, terima kasih Mas Rafsan. Jadi kami baru saja mengunjungi Barangay Tibanban. Jadi Barangay Tibanban adalah merupakan wilayah kerja Kota Ahmadiyah Gubernur Ginoso, Mindanao, Filipina. Apa pentingnya? Antara lain karena di Barangay inilah ada yang namanya border post station atau pos lintas batas yang digawangi oleh seorang personil angkatan laut. Jadi tempat ini menjadi penting karena di BTS ini merupakan pintu ataupun akses keluar masuk warga Filipina maupun warga Indonesia melalui itu, sehingga mereka bisa datang dan pergi lewat laut. Nah, kemudian dalam rangka itulah kita penting untuk monitoring lalu lintas pergerakan manusia demi mencegah masuknya imigran gelap di daerah ini. Kemudian juga saya sampaikan bahwa kunjungan ke Tibanban juga merupakan penting karena di Tibanban juga terdapat warga negara Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian dari kita KJRI Davao City. Dalam kunjungan Bapak dalam jumpa dengan WNI itu, hal-hal apa aja sih Pak yang Bapak bicarakan dengan WNI itu sendiri? Waktu kunjungan kami dengan para WNI, tentu saja kami melaksanakan silaturahmi, berkenalan karena saya merupakan konjen pertama kali datang ke daerah ini. Di samping itu juga diharapkan kami memberikan semacam pesan hati-hatilah atau menjaga diri dari WNI kita di sana. Dan juga kami sampaikan pesan lagi bahwa pokoknya jangan khawatir kalau berada di sini karena ada KJRI yang bisa membantu memberikan perlindungan maupun dukungan ataupun solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh WNI. Tentunya bukan masalah yang individual ya, tapi masalah-masalah yang terkait dengan tugas KBRI, yaitu misalkan keimigrasian terutama atau pendidikan dan sebagainya gitu. Gimana? Siap. Baik Pak, kemudian saat Bapak jumpa WNI itu bagaimana reaksi masyarakat ketika menemui Bapak mendapatkan kunjungan dari tim KJRI juga? Reaksi mereka tentu saja senang sekali karena sepertinya ya ibaratnya seperti orang tua yang menengok anaknya. Jadi mereka sangat bahagia bisa ketemu dan kita juga ngobrol-ngobrol ke sana kemari seperti orang yang sudah semacam kangen ya, kangen-kangenan di
antara WNI dan Konjen. Itu ya. Samping itu selain senang, dia juga sangat menyampaikan kepada kami, dia juga sangat mengharapkan Konjen agar sering datang ke daerah ini. Ya saya katakan ya insya Allah nanti kalau ada waktu lagi gitu. Apakah Bapak juga berkesempatan menemui otoritas tempat dalam kunjungan ini? Iya betul. Otoritas tempat itu kami tadi sempat semacam mengadakan kunjungan kehormatan wali kota dari Tibanban, ngobrol-ngobrol, sharing informasi dan juga mengenai peluang-peluang kerjasama dari Indonesia dan Tibanban ini. Harapan Bapak dari kerjasama dari pertemuan tadi itu apa sih dampak positif yang dapat diterima oleh Indonesia ke depannya? Dampak positif itu terutama karena saya katakan bahwa kami sebagai perwakilan dari negara RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami punya kewajiban untuk melindungi warga negara kami. Jadi ibaratnya itu kami seperti titip kalau ada memang warga negara yang punya masalah atau mau informasikan kepada kita ataupun mohon dibantu. Selain dari itu, kami juga akhirnya mendapatkan semacam informasi terutama mengenai peluang-peluang bisnis yang ada yang sebetulnya bisa dikembangkan antara Indonesia dan Mindanao khususnya dan Tibanban. Jadi peluang-peluang bisnis itu saya nyatakan bahwa produk kita itu sebetulnya tidak harus kompetitif, produk kita itu komplementer, jadi hand in hand, saling bantu membantu, sehingga apapun produk yang dihasilkan oleh Tibanban ataupun produk yang dihasilkan di Indonesia, kita bisa saling swap, saling mendukung. Selain itu juga tadi Pak Wali Kota Juanito menyatakan ataupun semacam menanyakan mengenai peristiwa ataupun kasus para nelayan di Pulau Miangas. Oke. Jadi sebetulnya sih bagi kita sih bukan masalah ya, tapi bagi mereka masalah karena nelayan mereka itu banyak yang ngambil ikan di nelayan kita dan kemudian oleh pihak kita ditangkal atau bahkan ditangkap. Sebetulnya nggak masalah karena dia sudah melanggar. Ya. Nah, yang dia inginkan adalah bisa nggak mereka itu tidak ditangkap. Ya, kami tidak mengatakan tidak bisa, tapi akan saya salurkan ke Jakarta ke otoritas setempat. Yang sebetulnya kita jawabannya sudah tahu itu kan suatu pelanggaran. Tetapi juga yang lebih penting dari segi keimigrasian, mereka menganggap bahwa mereka menyatakan bahwa kalau ada masalah keimigrasian, bisa nggak keimigrasian itu jangan lama-lama ditahan. Nah itu suatu hal yang masukan bagi kita, jadi akan kita pertimbangkan masa-masa. Begitu kurang lebih itu pembicaraan kami dengan Pak Wali Kota Yuan itu tadi. Baik, menarik sekali Pak dari apa yang Bapak sampaikan ini. Jadi di samping kita sebagai KJRI Davao City sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki area kerja di Mindanao dan sekitarnya Pak, kan berarti KJRI juga harus melakukan perlindungan, pemberdayaan dan pelayanan kepada WNI. Di lain itu berarti tim Bapak dan tim juga di samping menjalin hubungan yang baik dengan mitra kerja setempat, namun juga tetap memperhatikan kepentingan nasional Republik Indonesia, Pak. Oh iya, Ya. betul. Siap. Baik, Pak. Ini sangat menarik sekali, Pak. Untuk yang episode ini kita mendapatkan banyak insight baru bahwa di Mindanao ini ternyata banyak pelintas warga negara Indonesia dan Filipina. Iya. Sehingga hal itu berdasarkan informasi yang ada itu berdasarkan jalur nenek moyang. Namun karena seiring berkembangnya
peraturan kenegaraan, sehingga dibuatlah peraturan imigrasi dan lain-lainnya, sehingga kita juga harus tetap menegakkan aturan yang berlaku. Baik, kami rasa ini kami cukupkan Pak untuk episode Ya. kali ini Pak. Terima kasih kasih. banyak atas waktu dan informasinya Pak. Semoga Terima kasih, kunjungannya, Mas Sarwan. semoga kunjungan kerjanya bermanfaat untuk masyarakat Indonesia ke depannya Pak, khususnya yang berada Amin. di Mindanao. Amin. Oke, terima kasih Bapak, tetap semangat Pak. Terima Oke, baik, kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Semoga mendapatkan informasi yang bermanfaat dan jangan lupa di like dan subscribe. Salam.